Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah. Al-Imam rahimahullah berkata, "Fasaratis sunnatu wa ahlus sunnati maktumin." Sehingga jadilah sunnah dan para ahlu sunnah tersembunyi. Wa dhaharatil bid'ah wa fashad. Dan semakin tampak dan tersebarlah yang bid'ah. Wa kafaru min haitsu la ya'lamun. Min wujuhin syatta. Nah, ini bukan kafaru. Kalau ada tasdidnya dihilangkan, tapi kafaru. Ya? Ada tasdidnya enggak? Di sini ada tasdid yang cetakan ini. Ada ya? Ya. Wa kafaru, sehingga mereka sampai kepada titik kekufuran. Maksudnya begitu. Kalau wa kafaru, sehingga mereka mengkafirkan. Tuh, arti bid'ahnya begitu. Ya? Wa kafaru, sehingga mereka sampai, karena bid'ah-bid'ahnya itu, mereka sampai kepada titik kekufuran min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari, min wujuhin syatta, dari berbagai sisi. Wa wada'ul qiyas, kemudian mulai mereka membuat-buat kias, ya. Ini kias yang batil, ya. Wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim. Mereka mengarahkan, di dalam memaknai kudrah Rabb, kemampuan Allah, dan ayat-ayat Allah, dan hukum-hukum Allah, juga perintahnya dan larangannya, mereka mengarahkannya sesuai dengan akal mereka dan pendapat-pendapat mereka. Fama wafaqa uqulahum, dan apa-apa yang sesuai dengan akal mereka, qabiluh, mereka menerimanya. Wa ma khalafa uqulahum, dan apa-apa yang bertentangan dengan akal mereka, radduh, mereka membantahnya, menolaknya. Fasara al-islamu ghariban, sehingga pada saat itu jadilah Islam justru terasingkan. Ini Islam yang hak, Islam yang murni, sebagaimana al-jamaah datang di zaman awal, ya. Ini kan terusan dari perkataan al-Imam rahimahullah dari perkataan-perkataan sebelumnya, ya kan? Islam yang sesuai dengan al-jamaah, sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itu justru menjadi asing. Was sunnatu gharibah. Demikian yang sunnah juga semakin menjadi asing. Wa ahlus sunnah ghuraba. Dan jadilah para pengikut sunnah, orang-orang yang memeluk sunnah, yang memeluk Islam yang hak, mereka pun menjadi orang-orang yang terasingkan fi jawfi diyarihim, di negeri mereka sendiri. Di negeri mereka sendiri. Ya. Ya, ini fakrah terakhir dari bab ini. Kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ketika dikatakan oleh Al-Imam, sehingga pada saat itu jadilah sunnah dan ahlu sunnah tersembunyi dan semakin tampak dan tersebarlah yang bid'ah. Nah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, "Ba'da an kana ahlus sunnati dhahirina fil qurunil mufaddalah." Setelah sebelumnya para ahlu sunnah lah yang rata, ya, yang umum, yang ada pada para kaum muslimin fi al-qurun al-mufaddalah, di generasi-generasi yang utama. Ini generasi awal, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Gaya berislam para kaum muslimin secara umumnya mereka para ahlus sunnah yang sesuai gaya atau konsep metode berislamnya sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum di generasi awal tadinya. Cuman kesini-sininya semakin banyak yang bid'ah dan yang sunnahnya justru semakin terasingkan, maksudnya begitu. Wa ahlu syarri makbutina inqalabal amr. Ya. Dan pada saat itu ahlu syarr, para ahli bid'ah yang membawakan keburukan, mereka tersembunyi. Ya. Kemudian kondisi yang ada berubah, terbalik. Wasara ahlu sunnah makbutin. Justru para ahlu sunnah yang akhirnya menjadi tersembunyi. Wa ahlul batil zahirina lakinna hadha la yadum. Justru ahlul batil lah yang merata
Tapi kondisi demikian tentunya la yadum, tidak daiman, tidak selamanya, ya. Wa in dhahara ahlul batili fi fatratin, kalaupun kita akan melihat ahlul batil mereka menang atau berkuasa di sebuah masa, fa sayanhattuna fil mustaqbal, namun cepat atau lambat di masa yang akan datang mereka akan mulai turun, wa yatakassar, mulai terpatahkan, ya. Fil mustaqbal, di masa yang akan datang, wal aqibatu lil muttaqin, dan hasil akhir selalu bagi mereka yang bertakwa, daiman wa abadan, selalu demikian dan selamanya. Wal Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yaqul, dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam syairnya beliau rahimahullah berkata, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala, dan yang hak akan senantiasa dimenangkan namun selalu diuji. Ta'jab fa hadhi sunnatur rahmani, maka janganlah kau aneh, yakni janganlah kau aneh ketika yang hak selalu dimusuhi dan ditentang dan selalu diuji. Fala ta'jab, dan janganlah kau aneh melihat hal tersebut. Fa hadhi sunnatur rahmani, demikianlah sunnatullah di alam semesta, yakni di mana mereka yang berada di atas kebenaran akan selalu ditentang oleh arus umumnya mainstream manusia. Para ahlus sunnah menjadi ghuraba, menjadi orang-orang yang terasingkan. Maknanya apa? Umumnya manusia nggak sesuai dengan para ahlus sunnah. Demikian memang sunnatullah di atas alam semesta. Wa wada'ul qiyas, dan perkataan al-Imam rahimahullah, dan mereka yakni para ahlul bid'ah, ahlul batil, mereka membuat qiyas, ya. Al-qiyas yakni fil aqidah. Mereka membuat qiyas, maksudnya qiyas di dalam perkara-perkara akidah. Nah, itu batil, enggak boleh. Ya. Kita baca dulu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Li'anna al-aqidata laisa fiha qiyasun. Dikarenakan di dalam bab akidah enggak ada sama sekali kadar yang bisa di situ dipakai qiyas. Ya. Li'annaha tauqifiyah. Dikarenakan akidah perkaranya sifatnya tauqifiyah, dogmatis. Dari sononya begitu udah. Tauqifiyah itu gitu. Artinya apa? Dogmatis. Lohor kok 4 tuh, zuhur kenapa 4? Sama seperti khabar-khabar gaib. Oke? Udah dogmatis dari situ. Tauqifiyah itu begitu. Lawan kata dari tauqifiyah, fa sama qa-nya ditukar. Taufiqiyah. Nah, itu baru di situ ada peranan akal main, ijtihad main. Ya, taufiqiyah. Ya? Li'annaha tauqifiyah, la yu'mal illa bima dalla alaihi dalilu wa la yuqasu fil aqaid. Tidaklah qiyas dapat diterapkan di dalam perkara-perkara yang telah ada dalilnya. Ya? Dan tidak boleh digunakan qiyas demikian di dalam perkara-perkara akidah yang kaitannya dengan keyakinan. Al-qiyas innama huwa fil fiqh. Adapun qiyas hanya bisa dipakai di dalam perkara fikih. Tuh, tidak di akidah. Fikih juga awas. Nih, jadi qiyas ini nggak boleh dipakai di akidah. Kenapa? Akidah udah khabar sesuai hanya yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa pakai qiyas, nggak bisa pakai analogi akal. Oke? Qiyas adalah hujjah di antara hujjah-hujjah yang diterima di dalam berhujjah, ya kan? Ada masadir, sumber-sumber di dalam hukum itu kan ada 4, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini yang disepakati, al-muttafaq alaiha. Yang al-mukhtalaf, yang tidak disepakati banyak. Ini nanti di pelajaran usul fikih. Yang tidak disepakati seperti maslahah mursalah, al-istihsan, al-urf, dan lain-lain. Ini kalaupun disetujui oleh beberapa, tapi tidak disetujui oleh yang lain. Ala kulli hal yang tidak disepakati itu bisa menjadi penguat, tapi tidak bisa menjadi sumber hukum. Tapi bisa menjadi penguat. Ya, dan lain-lain. Ala kulli hal yang bisa jadi sumber hukum dan disepakati oleh setiap madhab itu 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kecuali zahiriyah. Zahiriyah tidak menyepakati qiyas. Kata dia nggak perlu qiyas. Islam adalah agama yang sempurna. Qiyas ini nggak kepake lagi. Mau ngapain pakai qiyas? Begitu katanya. Kata kaum zahiriyin. Ya. Anak kuliah ini 4. Qiyas itu apa? Qiyas itu adalah menyamakan satu hukum. Okay? Satu kasus. Belum ada hukumnya, belum ada aturan keterangannya di dalam syariat. Disesuaikan dengan sebuah kasus yang udah ada aturannya di dalam syariat dengan kesamaan illah, awas. Oke? Dengan kesamaan illah.
Jadi kias nih, nanti ada al-asal rukunnya. Al-fara' misal al-asal. Contoh kasus dulu biar bisa kita bayangkan kias. Banyak perkara-perkara yang belum ada aturannya di dalam syariat, tapi akhirnya kita menghukuminya haram. Karena apa? Karena ada sesuatu yang bisa kita kiaskan dari syariat. Contoh hal-hal yang memabukkan. Contoh, cimeng. Ya salam. Dope. Ngerti gak lo? Dope nih. Ada nggak dalilnya di dalam syariat? Nggak ada. La ayat wala hadis tentang dope. Oke? Tentang heroin. Ada nggak? Budroh ya nih, budroh. Heroin. Budroh ini bedak artinya. Powder, budroh. Ya? Ada nggak ayat atau hadis yang menjelaskan hukum itu? Nggak ada. Oke? Tapi akhirnya kita haramkan. Karena ada kesamaan illahnya. Illahnya disamakan dengan sesuatu yang udah diatur di dalam syariat. Yaitu apa? Khamar. Khamar punya illah yang sama dengan hal-hal ini. Yaitu sama-sama memabukkan. Akhirnya dihukumilah hal tersebut sama hukumnya kayak khamar. Diharamkan. Nah itu dikiaskan dengan khamar. Artinya begitu. Oke? Nah berarti dapat kita simpulkan dari kasus tadi. Rukunnya kias berarti ada al-asal. Al-aslu al-khamar. Di situ. Asalnya apa? Khamar. Asal nih sumber. Ada al-fara'. Nah ada cabangnya. Ya ini al-makis alaih. Yang dikiasin kepadanya. Di situ dalam hal ini apa? Dikiaskan kepada al-ghila, al-shimeng. Oke. Ini al-fara'. Oke. Kemudian al-qiyas. Ini prosesnya. Oke. Operasi ini. Mengkiaskan ini ke sini. Ya. Sama terakhir unsurnya al-hukm. Hukumnya. Asalnya haram, fara'nya haram. Tuh. Itu kias. Di dalam fikih itu ada fikih, ada tools fikih. Fikih itu ada fikih, ada toolsnya fikih. Oke? Tools fikih ini apa? Sebelum fikih terbentuk ada usul fikih. Nah itu tadi pembahasannya. Sumber itu dari mana aja sih? Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas ini yang disepakati. Yang tidak disepakati apa aja? Ini. Tuh. Ini sumber fikih tuh. Usul fikih. Setelah itu barulah terbentuk fikih. Setelah terbentuk fikih baru, nanti setiap bab-bab fikih bisa diikat dengan kaidah-kaidah umum. Nah ini yang dibilang qawaid fikihiyah. Dan satu lagi, lebih jauh lagi, nanti ada maqasid syariah, targetnya. Maqasid syariah ini, yakni semua aturan syariat yang diatur di dalam Quran dan Sunnah, tujuannya untuk menjaga 5 hal itu. Hifdzu an-nafs, hifdzu din, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga jiwa, hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzul mal, hifdzul aqal, hifdzul ird wan nasal. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nama baik dan keturunan. Diatur semua hukum di dalam syariat tujuannya menjaga 5 ini. Oke? Nah nanti dapat kita pahami dengan qawaid fikih dan usul fikih. Ketika sebuah hukum kalau dipaksakan justru maqasid ini yang nggak dapat pada saat itu ditunda. Syariat lebih cenderung untuk menunda hukum itu jangan diterapkan. Oke? Ini bab yang luas dan seru terus terang. Contohnya diatur qisas di dalam syariat. Oke? Orang yang ngebunuh harus ngebunuh. Harus dibunuh maksudnya, bro. Orang yang ngebunuh harus dibunuh di qisas, iya kan? Tujuannya apa? Menjaga jiwa. Tujuannya menjaga jiwa. Karena dulu orang satu kabilah nih dibunuh sama satu kabilah. Kabilahnya nggak terima, bunuh lagi. Nggak terima, dibunuh. Akhirnya perang antar kabilah gara-gara satu darah yang tertumpah. Tuh, terapkan hukum qisas, putus rantai pertumpahan darah ini. Tuh. Dari dulu kan perang kabilah dari zaman ke zaman sebelum Islam, Arab qabla Islam nih, Arab sebelum Islam. Putus dengan hukum qisas itu. Makanya Allah justru berkata, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Justru bagi kalian di dalam praktek hukum qisas terdapat kehidupan. Justru dengan matiin malah terdapat
kehidupan. Kehidupan yang normal, yang stabil. Namanya begitu. Oke? Nah, diharamkan khamr. Tujuannya apa? Menjaga apa? Menjaga akal. Iya kan? Diharamkan riba. Menjaga apa? Jaga harta. Diharamkan ghibah. Nama baik tadi. Ya kan? Disyariatkan jihad. Menjaga apa? Menjaga agama dong. Hifdzuddin. Iya kan? Menjaga agama. Disyariatkan dakwah. Menjaga apa tuh? Menjaga agama. Itu maqasid syariahnya kesan. Ya, semua aturan yang diatur di dalam syariat tujuannya itu, maqasid syariat. Ketika sebuah hukum kalau dipaksakan, justru maqasid yang nggak dapat pada saat itu hukum itu ditunda. Karena apa? Tujuan diaturnya supaya dapat tujuannya itu, gitu kan? Tapi kalau justru dengan diatur begitu malah nggak dapat, maka pada saat itu ditunda. Contoh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pernah kita kasih contohnya. Ketika naik ke tampuk kekuasaan, Utsman kan dibunuh radhiyallahu anhu sebelumnya, Maka pembunuh Utsman harus kisos. Siapa yang punya kewajiban kisos? Waliyul amr. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cuman Ali melihat kalau dipaksain kisos Utsman ini nggak kayak kisos orang biasa radhiyallahu anhu. Kasus Utsman nggak kayak kasus orang biasa terbunuh pembunuhan, nggak biasa. Kalau dipaksain untuk kisos, yang ada justru tujuannya. Jadi para demonstran waktu itu udah menyebar di antara negeri-negeri kaum muslimin. Dan dilindungi oleh kabilahnya masing-masing. Didatengin, mau dicomot nih satu yang ikut pembunuhan Utsman. Kabilahnya nggak terima, marah, gerak. Kemudian akhirnya jadi perang dan tertumpahlah banyak darah dari situ. Terbukti ketika Thalhah bin Ubaidillah, Aisyah radhiyallahu anha mau mencoba mengambil beberapa pembunuh Utsman dari Kufah waktu itu. Akhirnya terjadi perang Jamal 1. Ingat? Itu karena apa? Karena memaksakan mencoba mengkisos pembunuh Utsman. Satu yang mau dibunuh akhirnya jadi sekaum kita mesti perangin dan ditumpahkan darahnya. Tuh. Tujuan kisos tadi apa? Menjaga. Nah, kalau dipaksain malah dapat apa malah nambah banyak jiwa dan darah yang pada saat itu Ali berijtihad untuk tidak mendirikan hukum kisos Utsman. Dulu menundanya. Apakah pada saat itu Ali dibilang tidak berhukum dengan hukum Allah? Atau itu justru hukum Allah? Jadi sekali lagi itu demikian di dalam berhukum. Hukum syariat adalah sesuatu yang menggantung di atas langit. Tuh, nyampe bumi mah nggak mesti letterless diterjemahkan sesuai yang ada di langit. Ada kaidah-kaidah yang mengarahkannya. Tuh, sesuai nggak dengan maqasidnya dan lain-lain. Ini ada lagi kaidahnya. Jadi nggak bisa kita seseorang baca ayat, baca hadis langsung haram. Tar dulu. Ya. Ada usul fikih, ada qawaid fikih, ada maqasid syariah yang mengarahkannya. Zen. Nah, kias itu diantaranya gitu. Di antara cara menyikapi kasus-kasus yang terjadi dan tidak ada dulu pada zaman Rasulullah SAW, akhirnya dikiaskan, begitu. Di antara cara menyikapi hal-hal demikian. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna, mesti semua hal ada solusinya di dalam syariat Islam. Itu di antara bentuk kesempurnaan syariat Islam. Nah, ini di antara kias ini. Ya. Nah, tapi kias ini bisa di fikih tadi, awas. Fikih itu hal-hal yang kaitannya dengan hukum. Fikih pun nggak boleh di ibadah, awas. Fikih juga nggak boleh di ibadah. Ya, nanti mau bilang, ya kan habis zuhur aja ada ba'diyah zuhur, habis asar gue mau ba'diyah asar dong. Boleh nggak? Nggak boleh di ritual. Nggak boleh dikias, kan harus masing-masing ada dalil. Di halal haram, ya khair, tayyib, zen, boleh. Tapi di ibadah, paham nggak? Ya? Makanya ada yang nanya, Ustaz boleh nggak? Apa hukumnya menyembelih kurban buat orang tua yang udah meninggal diniatkan? Ada pertanyaan begitu. Oke? Kita bilang jangan, bid'ah. Kenapa? Nggak pernah kita dengar contoh demikian dari salafus saleh. Oke? Seseorang bisa jadi dia berhujah, boleh. Kenapa? Sodakoh aja, haji aja, umroh aja bisa buat yang udah meninggal. Tuh, dikiaskan ke sono. Paham nggak? Padahal urusan ibadah, dapat nggak kalau gitu? Falas nggak? Falas.
Di stem lagi itu kudunya. Paham? Nggak boleh diibadah. Nggak boleh diibadah pakai ibadah langsung kita lihat contoh. Karena apa? Ini bukan kasus baru yang nggak ada dulu di zaman Rasul SAW. Menyembelih ada nggak di zaman Rasul? Sahabat ada nggak yang bapaknya meninggal duluan? Ada kan? Nah lihat, ada nggak sahabat menyembelih kurban dan diniatkan buat abahnya meninggal? Kali Jabir, buat ayahnya Abdullah ibn al-Haram yang meninggal di Uhud. Kali ada nggak? Kali Usamah, buat bapaknya Zaid bin Harithah. Kali ada nggak contoh? Kalau iya benar, mereka duluan yang melakukan. Kan kaidah kita itu. Lau kana khairan, lasabakuna ilaih. Dapat ya? Jadi kias nggak boleh di akidah dan juga nggak boleh di ibadah. Dibilang di fikih, bukan fikih ibadah, awas. Tapi fikih di halal di halal haram, di kasus halal haram. Itu kias. Ya? Jen, bisa difahami itu kias ya? Ada seseorang yang mencoba main kias, main akal di dalam urusan ibadah. Akhirnya apa? Dituduh, wah ini bangsa bau-bau khawarij. Gitu kan? Seseorang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Kita anaqdi minas siyam. Apakah kita kalau haid, puasa Ramadan, ini harus kita qadha. Sementara sholat, mana lebih utama? Sholat apa puasa? Yang duluan di dalam rukun syariat apa ya? Sholatnya. Kok bisa sholat nggak disuruh qadha? Puasa aja suruh qadha? Tuh, kias. Oke? Paham nggak? Kalau semangatnya beribadah luar biasa. Ya Allah. Oke? Jawaban Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aharuriyatun anti, apakah engkau seorang wanita khawarij? Lihat, kenapa nih baunya bau-bau khawarij nih? Yang ibadahnya gokil. Yang ibadahnya keluar dari jalur contoh salaf. Haruriyatun anti. Apakah engkau seorang haruriyah? Haruriyah di antara madhab-madhab khawarij yang waktu itu berlindung di daerah Harura. Ya. Nggak boleh diibadah pakai jurus kias. Nggak boleh. Ya. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah. Wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim wa ra'ihim. Dan mereka mengarahkan makna kemampuan Allah, ya, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, perintahnya dan larangannya. Mereka mengarahkannya dengan akal mereka dan pendapat mereka. Hadza huwal qiyasul batil. Ini contoh dari kias yang batil. Al-qiyasu fi haqqillahi jalla wa ala. Yaitu kias pada hak Allah jalla wa ala. Enggak boleh. Alladzi la tatasawwaruhu uquluhum wa ara'uhum. Yang di mana hak Allah, ini adalah hal yang tidak dapat mereka imajinasikan dengan akal mereka, tidak juga dengan pendapat mereka. Fa innahum yarudduna biqiyasi uqulihim kalam Allah wa kalam rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka membantah perkataan Allah dan Rasulnya dengan kias akal mereka. Dengan kias akal. Nih, kias akal mereka pada hak Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, Yadullah, tuh, tangannya Allah. Allah berkata di dalam Al-Quran, Alal arsh istawa. Allah beristiwa di atas arsh. Ini Allah yang berfirman. Mereka kiaskan tangannya Allah sama seperti tangan makhluk. Mereka mengkiaskan begitu. Akhirnya salah hasilnya. Kenapa? Mereka berkata tangan ini kan sifat makhluk. Masa Allah punya sifat kayak sifat makhluk? Tuh. Mereka mengkiaskan hak Allah dengan makhluk. Jadi nggak mungkin tangan ada pada Allah. Mereka palingkan maknanya. Kalau gitu maksudnya yad di situ bukan tangan, tapi apa? Kekuasaan. Tuh. Dari awal udah salah. Suruh siapa menggambarkan tangan kalau pada Allah itu sama seperti tangan kalau ada pada makhluk. Tangan pada Allah ya tangan yang sesuai dengan seluruh zatnya, yang semua makna kemuliaan dan keagungan dan kesempurnaan yang ada padanya. Kau membayangkannya sebagaimana tangan yang ada pada makhluk. Dari awal udah salah. Akhirnya sampailah pada kesimpulan yang salah. Ujungnya menentang perkataan
Allah. Atau minimal lebih selamat. Kaidah yang lebih sederhana, nggak usah jelimet. Lihat aja, Rasul pernah nggak nerjemahin yad ini artinya kekuasaan gitu loh. Ini kaidah yang lebih sederhana dan selamat. Ini kaidah salafus salih. Salafi itu kaidahnya begitu. Ya. Tuh, mereka mengkiaskan dengan kias akal mereka pada hak Allah Subhanahu wa taala. Istiwa kan sifat makhluk. Masa Allah memiliki sifat seperti sifat makhluk? Suruh siapa nyamain dari awal? Istiwa ya istiwa yang sesuai dengan seluruh kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau samakan sebagaimana beristiwanya makhluk pada tempatnya. Ya. Wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi, itu maksudnya ya. Fama wafaqa uqulahum qabiluh wa ma khalafa uqulahum radduh. Dan apa-apa yang sesuai dengan akal mereka, mereka terima. Dan apa-apa yang tidak sesuai dengan akal mereka, mereka bantah. Fahum yuhakkimuna uqulahum. Maka jelas dengan itu, mereka menjadikan patokan akal mereka wa ara'ahum dan pendapat-pendapat mereka. Fama khalafaha radduh. Dan apa-apa yang bertentangan dengan patokan mereka itu, yakni dengan akal mereka, radduh, mereka membantahnya imma bitta'wil, entah dengan cara ta'wil, memalingkan maknanya. Wa imma birrafad wa adamil qabul, atau dengan menolaknya mentah-mentah dan tidak menerimanya sama sekali. Ya. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, fasara al-Islamu ghariban was sunnatu gharibah. Dari situ jadilah Islam menjadi asing. Dan demikian sunnah menjadi asing. Wa ahlus sunnati ghuraba fi jawfi diyarihim, dan para ahlus sunnah menjadi orang-orang yang terasingkan di negeri mereka sendiri. Ya, ini di negeri kaum muslimin. Sunnah menjadi asing. Kenapa? Ketika bid'ah tersebar dan merata, otomatis yang sunnah akan menjadi asing. Mesti. Itu sunnatullah. Ma ahya qaumun bid'atan illa wa rufi'a anha sunnatan. No. Sorry. Illa wa rufi'a anha sunnatun. Ya. Tidaklah sebuah kaum menghidupkan bid'ah, sebuah bid'ah, kecuali pasti dihilangkan yang sunnah, satu yang sunnah dari mereka. Hidupin lagi satu bid'ah, hilang lagi satu sunnah. Hidupin lagi satu bid'ah, diangkat lagi satu sunnah. Lama-lama, agama mereka, formula beragamanya adalah formula yang mereka inovasi sendiri. Udah nggak ada sama sekali sumbernya dari ajaran Nabi yang ada pada mereka. Begitulah terbentuknya agama wad'i. Ingat, bagaimana proses terbentuknya agama-agama lain selain agama Islam. Bukankah bapaknya para manusia Adam alaihissalam Islam? Kok bisa ada agama lain? Ingat gak? Ya, agama yang dibilang wad'iyah, yang buatan-buatan manusia. Itu karena bid'ah-bid'ah yang dibuat. Terus dengan bid'ah, seiring dengan bertambahnya bid'ah, hilang yang sunnah, hilang yang memang ajaran Nabi. Hilang yang sunnah. Waktu demi waktu, zaman demi zaman berlalu, lama-lama akhirnya kaum tersebut berada pada sebuah formula beragama yang totally different dengan yang awal. No, itu bahayanya bid'ah. Tidakkah kita, tapi ya selalu kan muter. Ya, Islam. Ja'al Islamu ghariban wa sawfa ya'udu ghariban. Islam datang dalam keadaan asing dan suatu saat akan kembali menjadi asing sebagaimana makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah kita jelaskan. Dijelaskan maknanya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan datang dalam keadaan asing. Rasul di antara kaum musyrikin suatu saat kembali menjadi asing. Oke? Okay? Kemudian kiamat langsung satu ronde gitu, satu round, terus langsung kiamat. Enggak begitu maknanya. Tapi menjadi asing, kemudian terkenal lagi, merata lagi, menjadi asing lagi, terus muter begitu. Ini nyambung dengan hadis lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'ats fi kulli ra'si mi'ah sanah." Allah mengutus di setiap 100 tahun mujaddid yujaddid fi dini. Seorang mujaddid yang akan memperbaharui agamanya. Itu yang ngegebrak lagi sunnah sehingga manusia mengenal yang sunnah dan merata. Nambah banyak yang ngikutin sunnah, nambah banyak, tapi yang paham sunnah nambah dikit nantinya. Terus kembali menjadi asing lagi yang sunnah. Kalaupun yang ngaji banyak. Iya kan? Terus muter begitu. Kita kasih kasus. Tidakkah kita mengalami sebuah masa di mana benar-benar aneh buat kita, seseorang kalau pakai jilbab? Ngalamin enggak? 80-an nih hampir nggak ada yang pakai jilbab. 80-an, nggak ada yang pakai jilbab. Bisa dibilang. Karena apa? Bahkan tokoh-tokoh yang diulamakan, bininya kagak berjilbab. Asing, total. Nggak ada. Mereka nggak mengenal sunnah di dalam menutup aurat demikian. Sunnah dalam artian ajaran Rasul sallallahu. Hukumnya wajib. Padahal wajib. Sampai mereka nggak kenal. Mereka nggak tahu itu adalah bentuk beragama. Asing nggak? Tapi kemudian merata nggak jilbab? Merata kan?
Rata kemudian muncullah akhirnya setelah semakin orang paham jilbab, muncul terus nambah banyak yang berjilbab, muncullah mulai jilbab dangdut. Iya gak? Yang dicekek di leher, terus bajunya ketat kayak lontong lebaran diikat pakai rapia. Iya kan, lontong kalau diikat pakai rapia kan begitu kan? Iya gak? Karena udah mulai banyak tuh, semakin asing yang paham emang jilbab yang syar'i seharusnya semakin asing. Semakin dianggap aneh. Iya gak? Apalagi kalau ngomong cadar. Kita ada di sebuah masa, ingat belum lama kemarin, di mana bayi yang lahir, itu mereka taunya semua diajanin. Nggak ada yang tahu sunnah tahnik. Itu juga baru kemarin tahu. Karena kita menghidupkan diajanin. Akhirnya yang emang sunnah, hilanglah dari pengetahuan kita. Kita ngehidupin yang bid'ah, begitu udah. Otomatis Allah angkat dari kita yang yang emang diajarin Rasul hilang dari kita. Kenapa? Salah kita menghidupkan yang bid'ah. Akhirnya wajib diajanin, akhirnya jadi aib kalau nggak diajanin. Orang Betawi kan gitu, kalau anaknya bandel tuh lihat bocah bandel dia mah kagak diajanin sih lahir. Gitu kan? Gitu. Diajanin nggak puas bedukin. Yang meninggal diajanin. Diajanin kan? Kita hampir nggak mengenal sunnahnya baca surat apa hari Jumat? Al-Kahfi, kenapa? Baru kemarin kan tahu Al-Kahfi sunnah? Itu fenomena alam, harusnya kita baca. Kita alami di zaman kita. Perputaran ini nih, kita alami di zaman kita. Iya kan? Yang meninggal diazanin, yang lain gue meninggal diazanin, ntar dia ngambil wudu lagi. Iya kan? Serem. Iya kan? Akhirnya sunnah jadi asing di antara kaum muslimin, bahkan di negeri mereka sendiri. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dalam keadaan asing. Yani Islam yang ini, al-Islam, Islam yang ini. Islam as I came with it. Islam yang aku datang dengannya. Islam yang murni, datang dalam keadaan asing. Ini ghurbatul ula, keterasingan zaman pertama. Yani asing di antara kaum musyrikin. Fasawfa ya'udu ghariban kama bada. Suatu saat akan kembali menjadi asing sebagaimana dimulainya. Yani Islam yang ini yang asing, yang murni, yang aku datang dengannya. Di antara banyaknya manusia yang mengucapkan syahadat. Itu keterasingan kedua, man. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi mereka. Ya kan? Berbahagialah bagi those strangers. Yes. Bagi para orang-orang asing tersebut. Orang asing ya, ini mereka yang mengikuti manhaj yang hak ini. Ya, yang terasingkan di antara kaum muslimin yang hidup dia di zaman orang asing, bukan maknanya bule, bukan. Itu beda. Qalu wa manil ghuraba ya Rasulullah? Para sahabat tentunya bertanya, siapa itu para ghuraba ya Rasulullah? Qal alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat lain, yakni di dalam redaksi riwayat lain, yuslihuna, bukan yasluhuna tapi yuslihuna ma afsadan nas. Yaitu mereka yang berbuat islah ketika para manusia berbuat kerusakan. Yani mereka yang menghidupkan tauhid ketika manusia mempraktekkan kesyirikan. Mereka yang menghidupkan sunnah ketika para manusia menghidupkan bid'ah. Okay? Yasluhun bi anfusihim wa yuslihuna ma afsadan nas. Mereka berbuat salah dengan diri mereka. Melakukan sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar sesuai dengan ajaran Islam dengan diri mereka, wa yuslihun, dan melakukan perbaikan apa-apa yang dirusak oleh manusia, mengingkari yang syirik pada manusia, menegaskan yang tauhid, mengingkari yang bid'ah pada manusia dan menegaskan yang sunnah, mengingkari kemungkaran, menegaskan yang ma'ruf. Ya, haula humul ghuraba, merekalah para orang-orang yang terasingkan tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita masuk. Limadza summu ghuraba? Kenapa mereka dinamai ghuraba, orang-orang asing? Kenapa? Li'anna man yukhalifuhum katsir. Dikarenakan orang-orang yang menentang mereka itu dominan. Orang-orang yang menentang mereka itu banyak. Ya?
Wa man yunkir alaihim katsir, orang-orang yang mengingkari mereka itu banyak. Fahum ghuraba baina muwatinihim wa mu'asirihim, maka jadilah mereka orang-orang yang terasingkan di antara penduduk negeri mereka sendiri, di antara kaum muslimin yang hidup di masa itu sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.